Tapi ada nggak yang Idul Fitri kembali kepada kesucian? Ada. Siapa? Yang sudah bisa saum secara syariat, saum secara hakikat. Makanya memperbanyak saum dalam pengertian tidak makan, tidak minum, bagus secara syariat. Untuk apa? Meningkatkan kesadaran. Itu baru ya, Idul Fitrinya akan tercapai. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Nampak menjadi sikap hidup. Dulunya tidak pengasih jadi pengasih, dulunya pembenci jadi pemaaf, dulunya sempit jadi luas, dulunya kasar jadi lembut. Bukan merengek-rengek pada orang lain. Saya sedang puasa, tolong hargai saya ya. Siapa yang waras? Katanya yang puasa lebih waras daripada yang tidak puasa. Tapi yang puasa minta dihormati sama yang tidak puasa. Harusnya hargai yang tidak berpuasa. Dan membicarakan keburukan orang itu pun katanya. Dan semua orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain gara-gara dia tidak tahu apa yang sebenarnya dari orang itu. Paham? Suka nggak Bapak Ibu mencari-cari keburukan orang? Suka? Masih suka? Terus keburukanmu di mana? Orang yang suka mencari-cari keburukan orang itu orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk tidak bisa melihat keburukannya sendiri. Maka orang yang seperti ini hanya sombong, merasa dirinya seolah-olah lebih baik dari orang lain. Suka nggak menggunjingkan orang lain? Kecuali bulan puasa. Makanya habis puasa nanti Idul Fitri. Tahu nggak artinya Idul Fitri Bapak Ibu? Id itu kembali, Fitri itu watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Sekarang mah sedang berpura-pura. Nanti watak aslinya keluar setelah Idul Fitri. Nanti coba kelihatan lagi. Jadi Idul Fitri itu kita itu hanya kembali ke watak asli aja. Bukan kembali kepada kesucian, kejauhan. Ya. Tapi ada nggak yang Idul Fitri kembali kepada kesucian? Ada. Siapa? Yang sudah bisa saum secara syariat, saum secara hakikat. Saum secara syariat, lihat saya semuanya. Sudah saya jelaskan bahwa mengurangi asupan makanan itu meningkatkan kesadaran. Karena makanan berpotensi menurunkan tingkat kesadaran. Coba makan banyak, langsung ngantuk. Ngantuk itu kan kehilangan kesadaran. Sudah terbukti sehari-hari bahwa makan banyak itu menurunkan kesadaran. Makanya memperbanyak saum dalam pengertian tidak makan, tidak minum, bagus secara syariat. Untuk apa? Meningkatkan kesadaran. Tapi secara hakikat bagaimana? Lihat, saum itu diterjemahkan menjadi puasa di Indonesia. Puasa itu bahasa Pali dari kata upa, fasa. Upa itu upaya. Upa itu metode. Fasa artinya ketinggian. Jadi upapasa menjaga, berupaya sebisa mungkin supaya kamu tidak jatuh ke alam rendah, berada di ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian kesadarannya. Itu baru ya. Idul Fitrinya akan tercapai. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi Idul Fitri yang sebenarnya bukan kembali ke watak asli, tetapi turunnya hidangan dari langit. Tahu hidangan dari langit? Langit itu menceritakan ketinggian, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang terpendam di sini turun ke bumi. Nampak menjadi sikap hidup.
Dulunya tidak pengasih jadi pengasih, dulunya pembenci jadi pemaaf, dulunya sempit jadi luas, dulunya kasar jadi lembut. Itu turun hidangan dari langit, nampak kelihatan sebagai hidangan dalam diri yang bisa ditonton oleh kebanyakan orang. Itu yang saya harapkan dari lebaran ke lebaran. Turunnya hidangan dari langit, di mana setiap orang bisa menampakkan ketuhanannya. Sifat-sifat Tuhan itu melekat dalam dirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, sampai As-Sabur. Itu namanya tahaluk bi akhlaqillah. Itulah harusnya Idul Fitri. Apa yang terjadi dengan kita? Idul Fitri sibuk dengan makanan jasmani. Padahal di Quran Idul Fitri itu saat dimana turunnya hidangan rohani. Makanan jasmani dari bumi, kalau makanan rohani dari langit. Langit itu cerminan dari ketinggian, nilai-nilai luhur. Gak pengen gitu? Idul Fitri yang kayak gitu? Pengen gak, Bu? Makanya berbuka dan berjumpa dengan Tuhan, itu definisi saum dalam hadis qudsi. Coba saya mau nanya, katanya kalau lagi Ramadan setan dibelenggu. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah? Setan itu siapa? Setan itu adalah egomu, diri palsumu. Saat dirimu dikendalikan oleh kegelapanmu sendiri, itu setan. Siapa yang bisa mengkerangkeng setan? Kesadaranmu. Makanya kalau orang benar-benar saum, benar-benar upafasa, dia sadar, saya akan jaga diri saya di ketinggian. Saya akan kendalikan diri palsu saya dengan kesadaran saya. Itu namanya setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Anda yang mengaku sedang saum. Bukan merengek-rengek pada orang lain. Saya sedang puasa, tolong hargai saya ya. Siapa yang waras? Katanya yang puasa lebih waras daripada yang tidak puasa. Tapi yang puasa minta dihormati sama yang tidak puasa. Harusnya hargai yang tidak berpuasa. Kan yang puasa lebih waras. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Ya, kalau dibuka gini baru pada ketawa-ketawa. Nertawain siapa kalian? Nah loh. Nanti sore sibuk aja cari takjil. Takjil itu artinya segerakan kamu. Segerakan apa? Segerakan berbuka. Segerakan kamu pindah dari zulum kepada nur. Pindah dari kegelapan pada cahaya. Supaya tidak salah persepsi, salah konsepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Hidupmu akan diliputi dengan kebahagiaan. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah di titik itu, tidak ada kelangkaan. Yang ada adalah keberlimpahan. Percaya sama saya. Saya bicara pengalaman, bukan teori-teori agama. Karena saya bukan ahli agama, saya bukan kiai, bukan ustadz juga, nggak ada wajah, nggak ada potongan lah saya. Saya cuma penyelam aja. Saya cuma mempraktekkan agama dalam hidup saya dan hasil prakteknya saya bagikan mutiaranya, itu aja. Dan saya berbicara nyata senyata-nyatanya. Semua yang saya bicarakan bisa dibuktikan. Kalau ingin tahu jati diri kita siapa, bisa dibuktikan, ada ilmunya kok. Kan Allah sudah ngasih alamat. Sesungguhnya aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Itu alamat jelas dari Allah. Bahwa Allah itu bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Masa nggak ada ilmunya? Pasti ada dong. Rasulullah sudah ngasih isyarat. Bahkan di Quran juga sudah ada isyaratnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Isyaratnya sudah jelas. Sesungguhnya pada diri para rasul
ada satu ilmu, ada satu metode yang namanya uswatun hasanah. Cara untuk bisa mencapai Tuhan. Untuk mengenali siapa Tuhan yang ada dalam diri kita. Ada caranya. Jadi Allah mengatakan, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari keburukan orang. Dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Lucu ya. Ngakunya ulama. Tapi kerjaan cuma menggunjingkan orang lain. Di media sosial. Jualan kebencian pada orang lain. Ada lagi pengikutnya. Karena bajunya seperti suci. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan kesucian. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Menggunjingkan orang lain. Berprasangka buruk pada orang lain. Sama Allah diibaratkan seperti kamu sedang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jadi semua perilaku-perilaku yang seperti itu, menghujat, menggunjing, membicarakan keburukan orang, itu perilaku-perilaku yang menjijikkan dalam bahasa Al-Quran. Dan semua yang menjijikkan tidak mungkin keluar dari orang suci. Orang yang sudah suci di dalam, yang keluar dari mulutnya pasti adalah kesucian. Yang keluar dari pikirannya adalah kesucian. Makanya saya sering mengatakan, sucikan di dalam, maka yang di luar suci adanya. Temukan kebahagiaan di dalam, maka semua yang di luar pasti akan membahagiakan. Itu kuncinya. Hadirin, ini Quran surat Al-Hujurat. Ayat yang ke-12 bisa dipahami? Apa sebetulnya relevansi ayat ini dengan judul kita? Tahu relevansinya? Semua prasangka, semua keburukan, membicarakan keburukan orang, menggunjingkan satu sama lain, itu semua adalah katanya. Pernah nggak membicarakan artis? Kenal kalian dengan mereka? Waduh, kayak yang tahu aja ya. Oh, ini suaminya gini. Ya, lihat saya semuanya. Ini Quran surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Lihat saya semuanya. Al-Hujurat itu cerita kamar. Mana kamar? Diri-diri kita ini kamar-kamar. Ini kamar. Diri kita ini kamar-kamar. Al-Hujurat itu diri kita sendiri nih, diri kita. Coba saya mau nanya. Yang tahu daleman kita siapa? Kita. Orang tahu, orang lain di luar kita, paling tahu kita kan luarnya aja. Betul nggak? Makanya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Jangan ditanggapi. Mereka nggak ngerti. Yang ngerti saya adalah saya sendiri. Nih, jujur saya tanya nih. Bapak Ibu sering berubah nggak dengan apa kata orang tentang Bapak Ibu? Sakit hati? Pusing? Panik? Padahal mereka itu sedang memanggil di luar kamar kita. Dan apa yang mereka katakan itu hanya opini mereka tentang kita, bukan nyatanya kita. Setuju? Setuju? Nah, inilah kita ya, sering hancur oleh situasi di luar diri kita.
Dikatakan gini gitu aja sama orang lain, langsung besok nyungsep itu di kamar gak keluar-keluar. Itu tantangan sebetulnya. Ketika orang lain sedang mengatakan buruk tentang kita, justru tantangan gimana kita bisa membuktikan kalau itu salah. Justru kita diberi tantangan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu tantangan dari Allah sebetulnya. Kalau kita mau menangkapnya. Bukan untuk membuat kita jatuh. Hambatan bukan untuk menghambat kita. Tapi semua hambatan di semesta ini adalah jalan untuk pertumbuhan kita. Kalau kita mengerti. Indah gak ayat ini? Pernah gak ibu baca ayat ini? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Kalau saya baca ayat ini, diam aja saya tuh di kursi. Berulang kali saya baca, luar biasa ya Allah. Maaf ya, saya sama diri saya. Saya sering larut dengan apa kata